Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Disyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk bisa terus belajar dan terus belajar lagi, hingga kita bisa mencapai titik kemuliaan karena ilmu tentunya. Jadi anak-anak ustadz sekalian, hari ini kita akan coba lanjutkan pembelajaran kita, tapi kita hari ini hanya mereview atau mengulang kembali tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan di minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas tentang sendi, ya, tentang sendi dan juga rangka pada hewan. Dan minggu sebelumnya lagi kita juga sudah membahas tentang rangka pada manusia. Nah, jadi ini kembali Ustadz ulang, ya. Yang pertama, kita kemarin sudah bahas tentang bagaimana sih bentuk rangka pada manusia. Nah, rangka manusia itu tersusun atas tulang dan otot. Kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian, rangka itu adalah kumpulan tulang yang bersambung membentuk satu tubuh, gitu ya. Dan kita juga kemarin sudah bahas fungsi dari rangka atau tulang itu apa saja fungsinya. Di antaranya adalah melindungi organ tubuh bagian dalam, tempat melekatnya otot, memberi bentuk tubuh, membantu pergerakan, dan tempat pembuatan sel darah merah. Dan kita juga sudah membagi untuk sistem rangka kita yang ada pada tubuh kita, itu kita bagi menjadi 3 bagian utama, gitu ya. 3 bagian utama. Di antaranya yang pertama, bagian atas ada yang namanya tengkorak, gitu ya, tengkorak. Kemudian yang kedua ada bagian badan, gitu ya. Bagian badan ada 4 bagian utama, yaitu bagian dada, rusuk, tulang belakang, dan panggul. Kemudian ada anggota gerak atas, dan anggota gerak bawah. Nah, kemudian kita juga sudah bahas satu persatu tengkorak itu fungsinya apa, gitu ya. Kemudian badan, pada bagian badan ada 2 tulang yang penting, tulang dada dan tulang rusuk. Kemudian kita sudah bagi juga tulang rusuk itu terbagi dari 3 jenis, yaitu rusuk sejati 7 pasang, kemudian rusuk palsu 3 pasang, dan rusuk melayang 2 pasang. Kemudian ada tulang panggul. Tulang panggul ini tempat penahan organ perut, gitu ya. Kemudian ada tulang belakang. Tulang belakang ini juga kita bagi kemarin ada 5 bagian. Di antaranya ada leher, punggung, pinggang, kelangkang, dan ekor, dengan rumus 7, 12, 5, 5, 4. Dan kita juga bahas tentang kelainan tulang belakang, gitu ya. Tulang belakang kemarin ada beberapa kelainan yang mungkin bisa terjadi pada tubuh kita kalau kita tidak menjaga tulang belakang kita dengan baik. Di antaranya ada kifosis, bungkuk ke depan, lordosis, ya, perutnya mengarah ke depan, gitu ya, bukan gendut ya, tapi karena lengkungan tulang belakangnya sehingga perutnya itu seperti buncit, dan ini biasanya dialami ketika ibu sedang hamil, gitu ya. Kemudian ada skoliosis, bentuknya miring ke samping. Nah, kemudian ada tangan dan kaki juga, ya, tangan dan kaki. Tangan sebagai alat gerak atas dan kaki sebagai alat gerak bawah. Dan untuk sendi, kemarin kita sudah bahas juga untuk sendi itu apa sih? Sendi itu adalah tempat bertemunya 2 tulang atau lebih yang fungsinya untuk menghasilkan pergerakan tentunya. Dan untuk sendi itu macam-macam ya. Pernah kita bahas juga minggu lalu. Di antaranya ada sendi peluru seperti ini. Di sini letaknya. Ada sendi leher, ya di leher. Kemudian ada sendi gulung di pergelangan tangan, sendi engsel di sikut maupun lutut,
sendi pelana di jari, dan sendi geser di pergelangan kaki. Dan kita juga bahas tentang rangka pada hewan, yang mana untuk rangka pada hewan memang bermacam-macam mendukung fungsi dari pergerakan hewan tersebut. Di antaranya ada rangka ikan yang tentunya berfungsi mendukung dia berenang. Kemudian ada rangka kata, berfungsi mendukung dia berenang dan melompat. Kemudian ada rangka reptil, ya kan? Reptil atau kadal ini kita contohkan. Nah, sehingga karena kakinya yang pendek dan tangannya yang pendek, sehingga dia harus berjalan melata. Kemudian ada rangka pada burung atau unggas, pada mamalia, dan pada, ini contohnya pada bekicot, yang mana dia punya yang namanya cangkang. Nah, kita juga sudah simpulkan bahwasannya untuk rangka pada hewan itu fungsinya untuk mendukung pergerakan tubuhnya, dan kemudian untuk adaptasi, sehingga dia mudah untuk melakukan aktivitas, mudah cari makan, mudah bergerak, mudah lompat, begitu ya. Dan rangka pada hewan kita bagi menjadi dua jenis. Di antaranya ada exoskeleton atau rangka luar, dan endoskeleton atau rangka dalam. Nah, jadi anak-anak peserta sekalian, kalian sebenarnya bisa ulang kembali video ini, gitu ya. Kalian bisa pelajari kembali. Ustadz juga akan berikan file untuk materi ini biar kalian bisa baca. Dan hari ini kalian wajib untuk mengerjakan kuis online yang Ustadz kasih. Kuis online ini nanti akan Ustadz berikan melalui link ini, link bit.ly/kuis kurang sistem kurang rangka. Kalian wajib mengerjakan ini sebagai nilai evaluasi kalian selain dari nilai worksheet. Makanya worksheet tetap kalian kerjakan, dan kuis ini juga wajib kalian kerjakan juga, ya. Ini penting karena dari kuis online ini kita akan dapat sama-sama mengevaluasi kira-kira sejauh mana pemahaman kita mengenai materi yang sudah kita pelajari. Sebenarnya untuk materinya mudah kok. Kita bisa baca berulang kali, atau kita bisa searching lewat googling, gitu kan. Itu mudah sebenarnya. Yang penting kemauan kalian, mau atau tidaknya kalian mengerjakan ini. Dan Ustaz doakan semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik, dan tentunya dapat nilai dan prestasi yang baik pula. Oke, sampai sini aja untuk pertemuan kali ini, ya. Ustaz ucapkan barakallahu fikum, semoga Allah memberikan keberkahan buat kalian dan kebaikan tentunya untuk ilmu kalian. Amin. Kita tutup dengan mengucap doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.